Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya di pembelajaran daring kita di pertemuan pertama kita, pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran daring kita hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa hari ini kita akan belajar bab 2, kelas 7, PPKN yang berisi materi norma dan keadilan. Kalian pasti waktu zaman SD pun sudah mempelajari hal ini ya, tidak asing lagi dengan kata norma dan keadilan. Tapi di SMP ini kalian akan menambah sedikit pengetahuan terkait dengan norma dan keadilan. Saya berharap nanti ketika pembelajaran Anda menyimak video pembelajaran ini dengan sangat hati-hati. Kemudian memahaminya sehingga nanti di akhir pembelajaran kalian bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Tetap semangat, tetap belajar, walaupun belajarnya melalui daring. Kita akan memulai pembelajaran hari ini, yaitu membahas bab 2, pertemuan pertama pembelajaran PKN kelas 7, yang berjudul Norma dan Keadilan. Oke, dalam pembelajaran ini, konsep yang akan kita pelajari adalah yang pertama, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Yang ketiga, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap Anda semua dapat mempelajari beberapa konsep ini dan memahaminya dengan baik. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang ketiga, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Selanjutnya, mari kita akan membahas materi pertama dari peta konsep yang tadi sudah saya sampaikan. Asal mula norma. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita ingat-ingat kembali masa kita kecil dulu. Kita hidup tidak sendiri, kita makhluk sosial yang pasti memiliki kepentingan-kepentingan. Baik kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, di dalam kehidupan bermasyarakat itu, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Tatanan hidup tersebut biasanya disebut norma. Norma dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia, sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika manusia hidup berdampingan, karena adanya beberapa perbedaan yang menimbulkan konflik, maka masyarakat membuat aturan. Nah, aturan inilah yang kemudian disebut norma yang menjadi pedoman bagi setiap komunitas masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakatnya. Nah, demikian asal mula norma. Ya, baik, kita akan lanjutkan. Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ini konsep yang pertama yang akan kita pelajari. Norma berasal dari kata nom yang dalam bahasa Inggris, kemudian Yunani nomoi atau nomos, dan dalam bahasa Arab koidah atau yang berarti hukum. Pada hakikatnya, norma merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Juga dapat diartikan bahwa norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat
dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Lalu apa yang disebut dengan norma? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam bermasyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Nah, anak-anak, pada Anda semua, semoga Anda paham ya apa hakikat dari norma dan pengertian norma tadi, kemudian asal kata norma. Kita akan melanjutkan pada materi selanjutnya. Macam-macam norma. Macam-macam norma yang ada di masyarakat. Ada norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Mari kita akan membahas secara detail norma-norma yang ada di masyarakat. Kita awali dengan norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan yang Maha Esa, disampaikan kepada nabi dan rasulnya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia. Seperti yang Anda ketahui ya, bahwa di negara kita, Indonesia, pemerintah mengakui 6 agama atau kepercayaan. Dan masing-masing agama tersebut memiliki tata cara yang berbeda dalam beribadah sesuai dengan aturan agamanya masing-masing. Agama-agama tersebut juga memiliki kitab-kitab yang mengatur tata cara beribadah dan berkehidupan, baik pribadi maupun bermasyarakat. Kemudian norma yang kedua adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara, serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Seperti kalian lihat dalam gambar, ini adalah beberapa lembaga hukum negara kita, yaitu seperti kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung. Nah, dalam norma hukum ini, apabila kita melakukan pelanggaran norma atau pelanggaran hukum, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku, baik itu undang-undang pidana maupun undang-undang perdata. Kita lanjut ya, yang ketiga adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Suara hati nurani sebagai suara kejujuran merupakan suara yang akan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Kalian bisa perhatikan gambar di mana seorang anak muda yang membantu seorang nenek-nenek yang sudah tua. Hal ini merupakan panggilan dari hati nurani untuk membantu si nenek tua. Berkaitan dengan bisikan kalbu, suara hati manusia. Norma yang keempat atau norma yang terakhir yang ada dalam masyarakat adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan kelompoknya. Kalian bisa perhatikan di dalam gambar, ada anak-anak sekolah ya, sedang mencium tangan atau salim kepada guru-guru mereka sebagai tanda penghormatan dan kesopanan yang mereka junjung untuk menghormati guru-gurunya. Ini merupakan contoh yang baik. Demikian beberapa norma yang kita bahas kali ini. Dan ini terdapat beberapa ilustrasi gambar yang sesuai dengan norma. Kalian dapat menelaah masing-masing gambar. Gambar yang pertama bisa kalian lihat bagaimana anak hidup dalam damai di sekolah. Ya, kemudian gambar yang kedua, ketertiban berlalu lintas di jalan raya, di mana anak-anak sedang menyeberang jalan di zebra cross. Kemudian yang ketiga, gambar yang ketiga itu salim ya, anak berangkat sekolah salim dulu kepada orang tua sebelumnya. Kemudian gambar yang keempat, kondisi ruang sidang dalam persidangan. Kemudian gambar yang kelima adalah ketentuan
pembayaran pajak, ada sebuah peribahasa barangkali ya, orang bijak taat pajak, atau sebuah kata-kata mutiara ya, yang mencerminkan bahwa orang yang bijak taat membayar pajak. Kemudian gambar yang keenam merupakan cerminan dari bersatunya atau damainya agama-agama yang ada di Indonesia. Ini beberapa contoh ilustrasi gambar sesuai dengan norma, yang berperilaku sesuai dengan norma. Kemudian ada juga beberapa gambar, di sini saya sampaikan gambar pelanggaran norma. Bisa kalian perhatikan, di gambar pertama, barangkali kalian nanti akan mendapat tugas untuk mencari perilaku-perilaku yang merupakan contoh pelanggaran norma. Yang pertama, bisa kalian perhatikan, bisa kalian lihat adalah gambar bagaimana orang duduk dalam antrian atau dalam kendaraan barangkali, tetapi perilakunya tidak menunjukkan kesopanan. Gambar yang kedua, arak-arakan di jalan raya setelah kelulusan, itu dapat mengganggu lalu lintas jalan raya. Yang ketiga, tawuran, ya, ini contoh yang tidak baik bagi kalian semua. Kemudian yang keempat, gambar yang keempat adalah ibu hamil ya, dan orang yang kondisi fisiknya tidak sempurna, tapi tidak diberikan tempat duduk oleh orang yang fisiknya sempurna. Kemudian gambar yang kelima, tindakan bullying atau perundungan yang dilakukan beberapa teman kepada satu teman. Dan yang terakhir, gambar keenam bisa kalian lihat, itu adalah pengguna minum minuman keras. Saya berharap Anda semua tidak melakukan pelanggaran norma seperti yang dicontohkan ini. Dan saya yakin Anda tidak akan pernah melakukannya. Baik, itulah beberapa contoh pelanggaran norma. Untuk selanjutnya, untuk kedepannya, kalian dapat mengisi lembar kerja yang sudah saya buat. Boleh kalian ketik di kertas lembar, boleh kalian ketik, boleh kalian tulis di kertas lembar. Bisa kalian kirim email ke ibu guru, atau bisa pula kalian foto dan kirimkan ke WA lembar jawabannya. Jangan lupa diberi nama. Alhamdulillah, pembelajaran kita selesai hari ini. Mari kita mereview sedikit materi kita hari ini terkait dengan macam-macam norma yang ada dalam masyarakat kita, yaitu norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Saya berharap Anda dapat memahami video yang tadi saya sampaikan. Anda dapat simak dengan baik, sehingga tugas-tugas yang diberikan dapat Anda kerjakan dengan maksimal. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Bu Guru berharap di kedepannya kalian terus sehat, terus bersemangat walaupun belajarnya melalui daring. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Membaca doa dimulai. Alhamdulillah, doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.